Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Dani, instruktur Smart, bidang studi Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas integral. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya adik-adik, kita coba lihat integral itu ada apa saja sih. Nah, di sini kakak akan menjelaskan integral itu ada integral tak tentu dan integral tentu. Nah, jadi di sini integral dibedakan menjadi integral tak tentu dan integral tentu. Terus bedanya apa sih kak? Kesamaannya apa aja sih kak? Nah, di sini kakak akan bahasnya. Yang pertama kakak akan bahas mengenai integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu itu apa? Nah, secara umum kita tahu apa? Integral itu operasi inverse dari suatu turunan. Jika turunan dari f(x) adalah f aksen x sama dengan fx, maka fx sama dengan integral fx dx. Nah, kakak punya permisalan nih, Dek. Misal, kakak punya fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya f aksen x sama dengan 2x. Jika kakak punya fx sama dengan 2x, maka integralnya, integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Jadi, di sini bisa kakak rumuskan bahwa integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambahkan oleh c. Dengan c-nya di sini adalah konstanta adik-adik. Jadi c-nya di sini bukan bilangannya yang diketahui. Jadi cukup dituliskan dengan huruf c saja di sini. Karena di sini kita membahas mengenai integral tak tentu. Selanjutnya, buat pemanasan nih, kakak punya beberapa soal. Hitunglah integral 2x kuadrat dx. Nah, adik-adik, gimana coba cara menyelesaikannya ini? Nah, kakak tuliskan dulu rumus dari si integral tak tentu. Ada integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambahkan c. Jadi integral 2x kuadrat dx sama dengan 2 per 2 ditambah 1 kali x pangkat 2 ditambah 1 ditambahkan c. Jadi hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, jadi adik-adik, integral dari 2x kuadrat dx sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah integral negatif 2x pangkat min 3 dx. Tadi hampir sama soal sebelumnya nih. Tapi di sini bilangan depannya negatif dan bilangan pangkatnya nih negatif. Tapi masih sama menggunakan rumus integral sebelumnya. Jadi tinggal kakak tuliskan integral negatif 2 x pangkat min 3 dx sama dengan negatif 2 per negatif 3 ditambah 1 dikali x pangkat negatif 3 ditambah 1 ditambahkan c. Kemudian hasilnya adalah x pangkat negatif 2 ditambahkan c. Jadi adik-adik, walaupun di integral itu mengandung nilai positif atau negatif, dia tetap sama menggunakan rumus dasarnya tadi. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1
X pangkat N plus 1 plus C. Nah, untuk soal ketiga nih, kakak masih punya soal pemanasan terakhir. Hitunglah integral X akar X dx. Cara jawabnya gimana? Kita rubah dulu nih si integral X akar X dx menjadi integral X dikali X pangkat setengah. Baru kita jadikan satu jadi integral X pangkat 3/2 dx. Nah, dari sini nih adik-adik baru kita integralin. Bentuknya menjadi 1/3/2 ditambah 1 dikali X pangkat 3/2 ditambah 1 plus C. Jadi, hasilnya bisa kita tuliskan 1/5/2 dikali X pangkat 5/2 ditambahkan C. Nah, bisa ditarik bahwa hasilnya akan 2/5 X kuadrat akar X plus C. Nah, adik-adik, tadi kita udah pemanasan nih buat nyari apa? Integral tak tentu pakai rumus dasarnya. Nah, di sini integral tak tentu sendiri punya apa? Turunan lagi, yaitu integral tak tentu pada fungsi aljabar. Nah, jadi di sini fungsi aljabar itu digunakan dalam integral tak tentu. Dengan rumus dasar yang awal tadi, nih, kakak bisa kembangkan beberapa rumus dasar tadi dalam fungsi aljabar menjadi yang pertama nih, ada integral D dikali fx sama dengan fx plus C. Kemudian ada integral K dx sama dengan kx plus C. Ada juga nih integral K per x dikali dx sama dengan K ln x plus C. Yang keempat, integral K dikali fx dx sama dengan K integral fx plus C. Yang terakhir ada integral fx plus minus gx dikali dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, adik-adik, jadi di sini dari rumus dasar si integral nih bisa dikembangin jadi fungsi aljabar yang tadi kakak sebutkan. Nah, selain fungsi aljabar, di integral tak tentu juga memuat integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, setelah tadi kita membahas yang fungsi aljabar, sekarang kakak akan membahas yang mengenai fungsi trigonometri. Di trigonometri, rumus dasarnya dia pakai apa? Integral sin x dx sama dengan negatif cos x plus C. Integral cos x dx sama dengan sin x plus C. Nah, dari kedua rumus dasar tadi, pada fungsi trigonometri nih, si rumus integral tuh bisa dikembangin lagi. Jadi, yang udah kakak sebutkan tadi, ada integral sin x dx sama dengan min cos x plus C, dan integral cos x dx sama dengan sin x plus C. Nah, selain rumus dasar ini tadi ada lanjutannya. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus C. Kemudian ada integral sin ax plus b dx sama dengan negatif 1/a cos ax plus b baru ditambahkan C. Kemudian yang kelima ada integral cos ax plus b dx sama dengan 1/a sin ax plus b baru ditambahkan C. Nah, yang terakhir nih ada secant kuadrat ax plus b dx sama dengan 1/a tan ax plus b baru ditambahkan C. Nah, itu adik-adik fungsi trigonometri pada integral tak tentu. Nah, di sini kakak akan melihat sifat-sifat integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu itu adik-adik dia punya sifat-sifat tersendiri. Di sini ada dua sifat dari integral tak tentu. Yang pertama, integral
K fx dx sama dengan K integral fx dx. Nah, K-nya itu apa sih, Kak? Nah, K di sini adalah suatu konstanta atau bilangan yang pasti. Misal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan dia tidak memuat apa? Suatu variabel. Jadi, K di sini, ketika dia berada dalam integral, dia punya sifat, dia bisa dikeluarkan dari integral tersebut. Nah, kemudian sifat yang kedua, ada integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, adik-adik, si fx plus minus gx ini apa sih? Nah, fx plus minus gx ini adalah suatu fungsi kan? Nah, dari sifat ini, fungsi ini yang memiliki operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dipisah dengan masing-masing fungsi memuat integralnya masing-masing. Jadi dari tadi si integral fx plus minus gx dikali dx sama dengan integral fx plus minus integral gx dx. Nah, itu ada dua sifat dari integral tak tentu. Tapi di sini kakak juga punya nih, ada suatu rumus trigonometri pembantu integral untuk apa? Mencari fungsi trigonometri. Perhatikan ya adik-adik tuh, kalau butuh buat pembantu rumus di fungsi trigonometri. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut loh ya. Dan pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih, pernahkah adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawabannya pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik-adik mengambil matematika, fisika, kimia, biologi, dan UTBK, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook yang berisi materi dan smart exercise yang berisi kumpulan soal atau latihan soal. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Kemudian, metode belajar Primagama menggunakan Smart Solution, yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Dan fasilitas terbaik lainnya akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasi sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Gimana adik-adik? Udah mulai panas kan? Nah, nih kakak masih punya nih beberapa contoh soal. Jadi siapin kertas kalian buat ngitung. Yuk, kita lihat. Kakak punya contoh soal yang pertama nih. Hitunglah integral 20x pangkat 4 dx. Nah, kalau sebelumnya kita cuma pakai rumus dasar si integral tak tentu, di sini kita coba nih pakai sifat si integral tak tentu. Tadi kita punya apa? Integral kfx sama dengan k integral fx. Jadi bisa digunakan di sini. Integral 20x pangkat 4 dx nah, sama dengan 20 integral x pangkat 4 dx. Konstantanya kan 20 di sini. Jadi konstantanya keluar. Jadi 20 integral x pangkat 4 dx. Sama dengan 20 si x pangkat 4 dx diintegralkan. Didapatkan 1 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 baru ditambahkan c.
Ketemu 20/5 X pangkat 5 plus C. Akan didapatkan 4X pangkat 5 plus C. Nah, itu soal pemanasan yang pertama, Dek. Setelah kita panas-panas, kita coret-coret di kertas. Ya, dari yang paling menyenangkan dulu nih. Dari integral 20x pangkat 4 dx ketemunya 4x pangkat 5 plus C. Nah, kemudian ada integral 4x pangkat 3 ditambah 4 dx. Pada integral ini kita juga masih bisa menggunakan sifat integral pada soal sebelumnya nih adik-adik. Si 4x pangkat 3 ditambah 4. Nah, itu bisa dibuat menjadi integral 4x pangkat 3 dx ditambah 4 dx. Nah, di sini kedua ruas nih, si konstantanya adalah berapa? 4. Jadi 4-nya kakak buat di luar integral. Nah, jadi bisa dituliskan 4 integral x pangkat 3 dx plus 4 integral dx. Setelah kita integralkan, akan menjadi 4. Nah, si x pangkat 3 ini kan diintegralkan jadi 1/3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 ditambahkan C1 ditambah 4 x plus C2 akan didapat x pangkat 4 plus 4 C1 ditambah 4x plus 4 C2 sama dengan x pangkat 4 plus 4x. Nah, jangan lupa kita masih punya apa? 4C1 plus 4C2. Kemudian akan dituliskan menjadi x pangkat 4 plus 4x plus C saja. Jadi di sini 4C1 ditambah 4C2 dianggap menjadi 1C. Nah, adik-adik, tadi kita kan udah coba nih yang soal menggunakan sifat-sifat si integral tak tentu. Nah, sekarang Kak punya soal lagi nih. Yang pertama ada hitunglah integral 5 per x pangkat negatif 3/4 dx. Nah, di sini kita kan punya 5 per x pangkat negatif 3/4 dx. Di sini kakak mau ngubah si x pangkat negatif 3/4 biar dia apa? Naik. Nah, jadi kita naikkan dulu sini si x pangkat negatif 3/4. Jadi integral 5 x pangkat 3/4 dx. Kenapa kakak naikkan terlebih dahulu? Biar apa? Mempermudah kita dalam melakukan integral. Dari integral 5x pangkat 3/4 dx, kita bisa dapetin ini integral 5 per 3/4 ditambah 1 dikali x pangkat 3/4 ditambah 1. Baru tambahkan C. Kemudian menjadi 5 per 7/4 x pangkat 7/4. Tambahkan C. Dapat lagi 20/7 x pangkat 7 akar pangkat 4 ditambahkan C. Nah, itu adik-adik hasil dari integral 5 per x pangkat negatif 3/4 dx adalah 20/7 x pangkat 7 akar pangkat 4 ditambahkan C. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kakak punya hitunglah integral x pangkat 4 akar pangkat 5 dx. Di sini kita rubah dulu nih. X pangkat 4 akar pangkat 5 menjadi x pangkat 4 per 5 dx. Nah, jadi di sini kakak udah punya integral x pangkat 4 per 5 dx. Bisa kita operasikan menjadi 1 per 4 per 5 ditambah 1 dikali x pangkat 4 per 5 ditambah 1 ditambahkan C.
akan didapat 1/9/5 X pangkat 9/5 ditambahkan C. Dan hasilnya adalah 5/9 X pangkat 9 akar pangkat 5 ditambahkan C. Nah, itu adik-adik untuk dua soal yang mengenai 5/X negatif 3/4 dan integral X pangkat 4 akar pangkat 5. Yuk kita coba-coba soal lagi nih. Siapin coret-coretannya, jangan lupa. Kakak masih punya nih. Hitunglah integral 2/X pangkat 2 akar pangkat 7 dx. Nah, jadi ini soal nih kayaknya gabungan dari soal-soal sebelumnya nih ya. Nah, coba kita lihat. Berarti apa? Kita rubah dulu mereka supaya setingkat atau menjadi satu baris. Jadi di sini kakak akan menaikkan si X pangkat 2 akar pangkat 7-nya. Nah, akan menjadi 2X pangkat negatif 2/7. Jadi di sini kakak udah punya integral 2X pangkat negatif 2/7 dx. Kemudian itu bisa diintegralkan menjadi 2/negatif 2/7 ditambah 1 dikali X pangkat negatif 2/7 ditambah 1 ditambahkan C. Setelah itu akan kita dapatkan 2/5/7 dikalikan X pangkat 5/7 ditambahkan C. Nah, sehingga hasilnya menjadi 14/5 X pangkat 5 akar pangkat 7 ditambahkan C. Kakak juga masih punya soal lagi nih adik. Biar semakin panas, semakin membara nih buat belajar matematika mengenai integralnya nih. Kakak punya, hitunglah integral negatif 3X pangkat negatif 2/3. Nah, jadi bisa menjadi negatif 3/negatif 2/3 plus 1 dikali X pangkat negatif 2/3 plus 1 ditambahkan C. Sehingga hasilnya menjadi negatif 3/1/3 dikali X pangkat 1/3 ditambahkan C. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 9X pangkat 1 akar pangkat 3 ditambahkan C. Udah semakin membara kan adik-adik semua nih, udah semakin panas, udah wah coret-coretannya udah mulai penuh nih. Nah, tapi kakak masih punya beberapa soal lagi nih. Nah, yang pertama, hitunglah X min 2 kuadrat. Jadi di sini yang kuadrat X min 2-nya dibagi X akar X. Nah, kita rubah dulu nih biar mereka jadi sebaris menjadi integral X kuadrat min 4X plus 4 dibagi X akar X. Kita udah menjabarkan nih si faktor X min 2 kuadrat tadi jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, sekarang yang X akar X-nya kita juga ikut rubah. Atau kita membuat mereka menjadi sebaris. Menjadi X pangkat setengah dikurangi 4 X pangkat negatif setengah ditambah 4 X pangkat negatif 1/2. Jadi yang akan kita integralkan adalah ini adik-adik. Setelah kita integralkan kita akan dapat apa? 2/3 X akar X dikurangi 8 akar X dikurangi 8 per akar X ditambahkan 7.
Kemudian kakak juga masih punya lagi nih. Hitunglah integral x akar x plus 2 dx. Kak, caranya gimana sih kak? Ini kok ada x, ada akar x terus plus 2? Nah, kita gunainnya masih sama seperti kita mengerjakan soal aljabar. Kita operasikan dulu menjadi integral x akar x ditambah 2x dx. Kemudian akan menjadi integral x pangkat 1/2 ditambah 2x dx. Baru nih bisa kita integralkan menjadi 2/5 x pangkat 2 akar x plus x pangkat 2 baru ditambahkan c. Kemudian tadi udah banyak soal yang si pangkat x, x per x, x. Nah, belum selesai adik-adik. Kakak juga masih punya soal lagi nih. Ini buat sedikit pendinginan nih. Tadi kan udah berpanas-panas dengan soal yang membara. Nah, kita dinginkan dulu nih. Selesaikanlah integral 2x akar x dx. Di sini kakak punya itu. Nah, bisa kakak tuliskan menjadi integral 2x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Sehingga menjadi integral 2x pangkat 1 plus setengah. Sama dengan integral 2x pangkat 3/2 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 2/1 plus 3/2 kali x pangkat 3/2 plus 1 ditambahkan c. Sama dengan 2/5/2 x pangkat 5/2 ditambahkan c. Kemudian, nah, si 2 ini dikalikan 2/5 dikali x pangkat 2 ditambah setengah. Baru ditambahkan c. Sehingga didapat 4/5 x kuadrat akar x plus c. Kita pendinginan lagi ada deh. Tapi sekarang pendinginannya kita pakai yang trigonometri. Dari tadi kan kita udah pakai si fungsi aljabar. Nah, sekarang kita coba nih. Gimana nih kalau si integral digunain di trigonometri. Jadi di sini kakak punya tentukan hasil dari integral 2 sin 2x cos x dx. Coba adik-adik, kita pikirkan dulu. Kalau punya integral 2 sin 2x dikali cos x dx, caranya gimana? Nah, caranya masih sama pakai rumus integral tadi, tapi yang pada apa? Pada fungsi trigonometri. Jawabnya akan menjadi integral 2 dikali setengah sin 2x plus x ditambah sin 2x min x. Barulah menjadi integral sin 3x ditambah sin x dx. Ingat, kita punya sifat integral tadi. Jadi di sini kedua fungsi bisa dipisahkan dengan masing-masing memiliki integral tersendiri. Ada integral sin 3x dx ditambahkan sin x dx. Sehingga didapat negatif sepertiga cos 3x dikurangi cos x ditambahkan c. Gimana adik-adik? Tadi udah paham kan mengenai integral tak tentu? Nah, setelah kakak membahas integral tak tentu, di sini kakak akan membahas integral tentu. Jadi, integral tentu itu apa sih, Kak? Nah, integral tentu itu si fx turunan pertama fungsi x yang kontinu pada selang a, b. Nah, pada selang a, b, maka akan berlaku rumus integral a sampai b fx dx sama dengan fx dari a hingga b, sehingga bisa dituliskan fb dikurangi fa. Nah, bedanya sama integral tak tentu itu apa sih, Kak? Nah, di integral tentu sendiri ini kita mempunyai batas, yaitu dari a sampai b. Sedangkan tadi di integral tak tentu kita tidak mempunyai batas. Dan
di integral tak tentu nilai C-nya tidak pasti. Tapi di sini di integral tentu suatu nilainya pasti. Nah, di integral tentu dia mempunyai ini. Integral a fx dx sama dengan 0. Kemudian ada integral a b fx dx sama dengan negatif integral dari b hingga a fx dx. Ada juga integral dari a sampai b kf x dx menjadi k integral a sampai b fx dx. Ada juga integral a sampai b fx plus gx dx sama dengan integral dari a sampai b fx dx ditambah integral dari a sampai b gx dx. Kemudian ada juga integral dari a sampai b fx dikurangi gx sama dengan integral dari a sampai b menjadi fx dx dikurangi integral dari a sampai b gx dx. Nah, yang terakhir ada integral dari a sampai c fx dx sama dengan integral dari a sampai b fx dx ditambahkan integral dari b sampai c fx dx dengan syarat a kurang dari b kurang dari c. Nah, Kak, ini semua tuh apa? Ini semua adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Nah, udah mulai kelihatan kan bedanya sama integral tak tentu tadi? Di sini tidak memuat nilai C. Kemudian dari integral tak tentu ini, kakak punya soal nih. Buat pemanasan dulu soalnya yang menyenangkan nih. Integral dari 3 sampai 6, 2x pangkat 2 dx. Nah, gimana nyarinya? Masih sama dengan integral tak tentu tadi, adik-adik, untuk stepnya. Kita masukkan dulu rumusnya integral tentu tadi. Baru kita operasikan nih. Jadi, integral dari 3 sampai 6, 2x pangkat 2 dx menjadi 2 per 3 x pangkat 3. Jadi di sini diintegralkan dulu si 2x pangkat 2-nya. Nah, integral dari 2x pangkat 2 sama dengan 2 per 3 x pangkat 3. Dan dibatasi oleh apa tadi? Kan dari 3 sampai 6. Nah, dibatasi batas bawahnya 3 dan batas atasnya 6. Sehingga baru bisa dimasukkan menjadi 2 per 3 dikali 6 pangkat 3. Baru deh dikurangi 2 per 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ingat adik-adik, di sini kan x pangkat 3. Jadi si 3 atau sama 6-nya ini dipangkatin 3 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2 per 3-nya. Setelah itu menjadi 2 per 3 dikali 216 dikurangi 2 per 3 dikali 27. Sehingga dapatkan 2 kali 72 dikurangi 2 kali 9. Hasilnya 144 dikurangi 18 sama dengan 126. Jadi di sini di integral tentu hasilnya akan pasti. Beda dengan integral tak tentu tadi yang dia belum pasti dan perlu ditambahkan C tadi. Kemudian kakak punya soal lagi nih. Hitunglah integral dari negatif 2 sampai 3 ada 4x pangkat 5 dx. Gimana coba ngerjainnya? Nah, ngerjainnya masih sama seperti soal sebelumnya. Kita integralkan dulu 4x pangkat 5. Ya. Baru kita beri ambang batas dari negatif 2 sampai 3. Sehingga didapat integral dari 4x pangkat 5 adalah 2 per 3 x pangkat 6. Dibatasi oleh negatif 2 hingga 3. Kemudian baru dapat ini 2 per 3 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 2 per 3 dikali negatif 2 pangkat 6. Sehingga didapat 2 per 3 dikali 729 dikurangi 2 per 3 dikali 64.
Kita operasikan menjadi 2 dikali 243 dikurangi 128 per 3. Sehingga didapat hasil 1458 per 3 dikurangi 128 per 3 menjadi 1330 per 3. Nah, dari 1330 per 3 ini bisa kita sederhanakan menjadi 443 seper 3. Adik-adik, tadi kan kita udah pemanasan nih sama soal-soal yang bisa dibilang wah kurang asik. Nah, kita akan belajar sama soal yang lebih asik nih. Bisa disiapin lagi kertasnya buat coret-coretannya. Di sini kakak punya tentukan nilai dari integral pi per 6 hingga pi per 3 cos x dx. Nah, kita langsung nih pakai si trigonometri. Gimana coba kalau pakai trigonometri? Di sini kakak punya integral pi per 6 hingga pi per 3 cos x dx. Nah, si cos x ini kita integralkan dulu menjadi sin x dengan batas bawah pi per 6 hingga pi per 3. Baru kita masukkan menjadi sin pi per 3 dikurangi sin pi per 6. Nah, pi per 3 sendiri itu berapa adik? Nah, pi per 3 60 derajat dan pi per 6 berapa adik? 30 derajat. Sehingga sin 60 derajat dikurangi sin 30 derajat. Dapatkan setengah akar 3 dikurangi setengah. Jadi adik-adik, hasil dari integral pi per 6 hingga pi per 3 dari cos x dx adalah setengah akar 3 dikurangi setengah. Nah, untuk soal penutupnya adik-adik, soal yang mengasihkan nih. Kakak punya diketahui jika integral 1 hingga p dari 3x dikali x plus 2 per 3 dx sama dengan 78. Maka nilai dari negatif 2p berapa sih? Yuk coba kita cari bersama-sama. Ada integral dari 1 hingga p dari 3x dikali x plus 2 per 3 dx sama dengan 78. Kita kalikan dulu nih 3x dengan x plus 2 per 3. Jadi integral dari 1 hingga p dari 3x kuadrat plus 2x dx sama dengan 78. Baru deh di sini bisa kita integralkan si 3x pangkat 2 plus 2x-nya. Jadi 3 plus 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 2 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 dengan batas dari 1 hingga p sama dengan 78. Kemudian didapatkan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dari batas 1 hingga p sama dengan 78. Nah, di sini barulah kita masukkan si batas-batasnya tadi. Jadi, P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan 78. Jika kita operasikan akan mendapatkan P pangkat 3 tambah P pangkat 2 sama dengan 80. Kemudian dengan sifat dari aljabar ini bisa kita dapatkan P pangkat 2 dikali P plus 1 sama dengan 80. Dengan faktor kita bisa mendapatkan P sama dengan 4. Jadi adik-adik nilai dari negatif 2P sama dengan negatif 2 dikali P sama dengan negatif 8. Nah, itu adik-adik pembelajaran singkat mengenai integral 1 sampai P-nya. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai integral tak tentu dan integral tentu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.